cinta yang tak direncanakan. Malam itu, hujan turun dengan lembut, menciptakan irama menenangkan di atas atap rumah. Aku, Angga, duduk di teras, menatap air yang mengalir di jalanan, sementara pikiranku berkecamuk. Sejak kepindahanku ke rumah Om Bayu, ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan, sebuah perasaan yang semestinya tak pernah ada. Aku menoleh ketika langkah lembut terdengar mendekat. Dialah Rina, istri Om Bayu. Wajahnya yang teduh selalu menyimpan ketenangan, tetapi malam ini matanya tampak bimbang. Ia berdiri di ambang pintu, menggigit bibirnya seolah ragu untuk mendekat. Kenapa di luar? Dingin. Suaranya lembut, hampir tenggelam dalam suara rintik hujan. Aku tersenyum tipis. Kadang, hujan membantu seseorang berpikir lebih jernih. Rina tersenyum samar, lalu berjalan mendekat, duduk di bangku sebelahku. Kau selalu penuh misteri, Angga. Aku terkekeh. Aku hanya seseorang yang terlalu banyak berpikir. Hening melingkupi kami, hanya diisi suara hujan. Aku bisa merasakan kehadirannya begitu dekat. Aroma parfumnya samar tapi memabukkan. Perasaan bersalah merayap dalam dadaku. Namun hatiku tak bisa membohongi apa yang selama ini kurasakan. Angga, Rina akhirnya bersuara lagi. Suaranya gemetar. Aku tak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi aku merasa nyaman bersamamu. Aku menahan napas. Kata-katanya seperti angin yang menerpa perasaanku yang sudah lama kusimpan rapat-rapat. Aku menatapnya, mencari kepastian di matanya. Rina, kau tahu ini salah. Ia mengangguk pelan, menundukkan kepalanya. Aku tahu, tapi aku tak bisa menghindarinya. Aku mencoba, sungguh. Tapi setiap kali kau ada di dekatku, aku merasa berbeda. Aku merasa dilihat, dipahami. Dadaku berdegup kencang. Aku tahu aku harus menghindar, harus menghentikan ini sebelum terlambat. Namun, saat melihat matanya yang berkilat oleh emosi, aku merasa tak berdaya. Aku tak ingin menyakiti siapapun, bisikku. Aku juga tidak, balasnya. Tapi perasaan itu datang begitu saja, tanpa rencana. Hujan semakin deras, seolah mencerminkan badai di hati kami. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Rina, kita harus berhenti di sini. Aku menghormatimu, menghormati Om Bayu. Air mata menggantung di sudut matanya, tapi ia mengangguk. Aku mengerti. Keheningan menyelimuti kami lagi. Malam itu, kami memilih diam, membiarkan hujan menjadi saksi atas perasaan yang tak seharusnya ada. Dan dalam diam itu, kami menyadari bahwa cinta tak selalu harus dimiliki. Terkadang, cinta harus dikorbankan demi kebaikan yang lebih besar. Hujan masih mengguyur deras ketika Rina akhirnya menghela napas panjang, seakan mengumpulkan kekuatan untuk meredam perasaan yang telah terlanjur tumbuh. Aku melihat matanya yang berkaca-kaca, penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Aku tak pernah berniat seperti ini, Angga, katanya lirih. Aku mencintai Bayu, sungguh, tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku menggigit bibir, mencoba mengabaikan detak jantungku yang tak menentu. Aku ingin mengatakan sesuatu yang bijak, sesuatu yang bisa menghapus kebimbangan di antara kami. Namun, tak ada kata yang terasa cukup tepat. Rina, suaraku nyaris tenggelam dalam suara hujan. Kita tahu ini salah, tapi perasaan itu tidak bisa dihindari, kan? Ia mengangguk pelan. Aku tak meminta apapun darimu, Angga. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau istimewa bagiku. Aku memalingkan wajah, menatap hujan yang jatuh di atas dedaunan. Ada kehangatan di balik kata-katanya, namun juga kesedihan yang begitu dalam. Aku tahu perasaan ini hanya akan menyakiti kami jika dibiarkan tumbuh lebih jauh. Rina, aku harus pergi dari rumah ini, kataku tiba-tiba. Ia tersentak, menatapku dengan mata melebar. Apa? Tidak, Angga, kau tak perlu pergi. Aku harus.
Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menyampaikan segalanya tanpa kata-kata. Aku takut kalau aku tetap di sini, aku akan melakukan sesuatu yang seharusnya tak kulakukan. Rina menggigit bibirnya, seakan menahan sesuatu di dadanya. Aku tak ingin kau pergi. Aku tahu ini egois, tapi aku merasa lebih baik saat kau ada di sini. Aku menelan ludah, merasakan dadaku sesak. Aku ingin tinggal, ingin berada di dekatnya, tapi aku juga tahu bahwa batas harus tetap ada. Kita tak bisa seperti ini, Rina, bisikku. Kita akan menyakiti terlalu banyak orang. Ia terdiam. Aku bisa melihat air mata menggenang di sudut matanya, namun ia tidak membiarkannya jatuh. Dengan tangan gemetar, ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kalau ini perpisahan, izinkan aku mengatakan satu hal. Katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk pelan. Aku akan selalu mengingatmu, Angga. Sebagai seseorang yang datang di saat yang tak terduga, seseorang yang membuatku merasakan sesuatu yang begitu nyata. Meski kita tak bisa memilikinya, hatiku terasa berat. Aku ingin memeluknya, menenangkannya, tapi aku tahu itu hanya akan membuat segalanya semakin sulit. Jadi, aku hanya menggenggam tangannya sekali lagi sebelum akhirnya melepaskannya perlahan. Kau juga akan selalu ada dalam ingatanku, Rina, ucapku. Tapi kita harus melepaskan ini sebelum semuanya terlambat. Hening menggantung di antara kami. Hujan mulai mereda, seolah langit pun mengerti bahwa ini adalah akhir dari sesuatu yang tak pernah seharusnya dimulai. Aku berdiri perlahan, menatapnya untuk terakhir kali sebelum akhirnya melangkah pergi. Setiap langkah terasa begitu berat, seakan meninggalkan sebagian hatiku di sana. Namun, aku tahu inilah keputusan terbaik. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Rina terus muncul di pikiranku, suaranya, genggamannya, dan kesedihan di matanya saat aku mengatakan harus pergi. Aku tahu ini keputusan yang benar, tetapi mengapa rasanya begitu menyakitkan? Aku berkemas dini hari saat rumah masih sunyi. Aku tak ingin ada perpisahan yang lebih menyakitkan. Namun, saat aku hendak membuka pintu, suara lirih menghentikanku. Kau benar-benar akan pergi. Aku membeku. Rina berdiri di sana, mengenakan gaun tidur berwarna biru muda. Rambutnya sedikit berantakan, dan matanya masih menyimpan jejak air mata. Aku menarik napas dalam. Ini yang terbaik, Rina. Kita tak boleh terus seperti ini. Ia menatapku dengan tatapan penuh luka. Kau pikir dengan pergi, semuanya akan hilang begitu saja? Aku terdiam. Tidak, perasaan ini tidak akan hilang semudah itu. Tapi aku juga tahu, bertahan di sini hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Aku melakukan ini bukan karena aku ingin melupakanmu, kataku jujur. Aku melakukan ini karena aku tak ingin menghancurkanmu, atau menghancurkan Om Bayu. Rina menggigit bibirnya, lalu berjalan mendekat. Angga, aku takut. Aku takut setelah kau pergi, aku akan merasa kosong. Aku takut semua yang kupendam ini akan berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Aku ingin memeluknya, ingin menenangkannya, tapi aku hanya bisa berdiri di tempat, menahan diri sekuat tenaga. Kita harus kuat, Rina, bisikku. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini menghancurkan segalanya. Ia menunduk, lalu menarik napas panjang. Aku mengerti, Angga, tapi janji satu hal padaku. Aku menatapnya, menunggu. Jangan pernah membenci perasaan ini, katanya. Jangan pernah menganggap semua ini kesalahan, karena meskipun menyakitkan, aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Jantungku seakan berhenti berdetak sejenak. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Jadi, aku hanya mengangguk perlahan. Aku tidak akan pernah membencinya, kataku akhirnya. Karena kau adalah seseorang yang terlalu berharga untuk dilupakan.
Rina tersenyum tipis, meskipun matanya tetap berkaca-kaca. Lalu, dengan langkah pelan, ia mundur, memberiku ruang untuk pergi. Aku berbalik, membuka pintu, dan tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar. Hujan sudah reda, tapi udara masih terasa dingin. Setiap langkah yang kuambil terasa begitu berat, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan agar kami bisa menyelamatkan apa yang tersisa. Di balik pintu yang kutinggalkan, aku tahu Rina berdiri di sana, mungkin menangis dalam diam. Tapi aku juga tahu, di balik semua kesedihan ini, ada satu hal yang pasti. Kami saling mencintai, meski cinta itu tak bisa dimiliki. Hari-hari berlalu setelah kepergianku dari rumah Om Bayu. Aku memilih menetap di kota lain, mencoba mengubur kenangan yang begitu melekat dalam pikiranku. Namun, tak peduli seberapa jauh aku pergi, bayangan Rina tetap mengikuti. Suaranya, tatapan matanya, dan perasaan yang tak pernah benar-benar bisa kurelakan. Setiap malam, aku bertanya pada diri sendiri, apakah Rina baik-baik saja? Apakah ia masih memikirkan aku seperti aku yang terus memikirkannya? Suatu sore, setelah berbulan-bulan tak ada kabar, aku menerima sebuah pesan di ponselku. Angga, aku ingin bertemu. Hatiku berdegup kencang. Itu dari Rina. Aku sempat ragu, tapi entah kenapa jari-jariku secara refleks membalas pesan itu. Di mana? Beberapa saat kemudian, balasannya datang. Temui aku di kafe dekat taman kota, pukul 7. Aku datang lebih awal, duduk di sudut ruangan sambil menatap keluar jendela. Hujan gerimis turun, mengingatkanku pada malam perpisahan kami. Aku merasa gugup, bertanya-tanya apa yang ingin ia bicarakan setelah sekian lama. Tak lama kemudian, Rina datang. Ia mengenakan sweater abu-abu dan rok panjang, terlihat sederhana namun tetap memesona. Saat mata kami bertemu, seolah waktu berhenti. Ia duduk di depanku, tersenyum tipis. Hai Angga. Hai, balasku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Aku bisa melihat ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi ia tampak ragu. Apa kabar? Akhirnya aku bertanya. Ia menghela napas. Aku baik, setidaknya mencoba untuk baik. Aku mengangguk pelan. Aku juga. Rina menatap cangkir kopinya, lalu berkata lirih. Aku rindu. Dadaku mencelos. Aku tahu aku seharusnya tidak berharap, tapi mendengar kata itu darinya membuat perasaanku berantakan lagi. Aku juga. Aku akhirnya mengakui. Tapi kita tahu kita harus berjalan di jalur masing-masing kan? Rina menggigit bibirnya, matanya berkabut. Aku tahu Angga, tapi aku hanya ingin bertemu denganmu sekali ini. Aku ingin melihatmu baik-baik saja sebelum aku benar-benar melanjutkan hidupku. Aku menatapnya, merasakan ada sesuatu di balik kata-katanya. Apa maksudmu? Ia tersenyum pahit. Aku dan Bayu akan pindah ke luar negeri. Ia mendapat pekerjaan baru, dan aku akan ikut dengannya. Aku merasa jantungku berhenti sesaat. Aku tahu ini hal yang seharusnya terjadi, tapi tetap saja mendengar langsung darinya terasa seperti pukulan yang menghancurkan sisa harapanku yang mungkin masih tersisa. Kapan? Suaraku nyaris berbisik. Bulan depan, jawabnya. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar kali ini. Aku tersenyum miris. Aku seharusnya senang untukmu. Dan aku seharusnya tidak merasa sesedih ini. Tambahnya, matanya mulai berkilat oleh air mata yang berusaha ia tahan. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menghafal setiap detailnya untuk terakhir kalinya. Aku ingin mengatakan bahwa aku mencintainya, bahwa aku berharap segalanya bisa berbeda. Tapi aku tahu, kata-kata itu tidak akan mengubah apapun. Jadi, aku hanya tersenyum, meskipun hatiku terasa perih. Kau akan baik-baik saja, Rina. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. Dan kau juga, Angga.
kami tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Hanya duduk di sana, menikmati keheningan yang dipenuhi kenangan, sebelum akhirnya waktu memaksa kami untuk benar-benar berpisah. Malam itu, aku berjalan pulang dengan hati yang lebih ringan, meskipun perasaan itu tetap ada. Karena kini aku tahu, meski cinta ini tidak bisa dimiliki, ia akan selalu ada di dalam hati kami, abadi dalam kenangan yang tak akan pernah pudar.